Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami takdimi, yang kami hormati semua tokoh masyarakat, semua kiai, semua habaib, wabil khusus kepada semua jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama ranting Desa Paseban, Kiai Zainal dan Bapak Ghafirin beserta semua kepengurusannya yang semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan istiqomah mendampingi kita sampai mendapatkan ridhonya semua masyayikh Nahdlatul Ulama. Dan kepada semua remaja masjid dan kepengurusan ketangmiran Masjid Baitur Rahim yang juga semoga setiap langkah hikmahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas kelak di yaumul qiyamah. Dan kepada semua kepengurusan Pemuda Ansor, Bansar, Ibnu dan IPPNU, semoga apa yang dicita-citakan dan apa planning di masa depan dimudahkan dan diwujudkan. Dan kepada semua teman kami, semua santri Mahat Aliyah Sunniyah, Pondok Pesantren As-Sunniyah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada semua masyarakat sekitar Masjid Baitur Rahim yang semoga oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberi rahmat. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kami diberi kesempatan untuk mentashih, membenarkan apa yang mungkin dulu pernah kami ngaji di pondok kepada Bapak Kiai Muhammad Muflih Mutakin dan kepada jenengan-jenengan sedoyo. Nanti apabila ada kesalahan atau ada pemaparan yang kurang ketika di tengah-tengah acara, nanti monggo bisa langsung dikoreksi tanpa sungkan-sungkanan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini diberi kelancaran dan diberi barokah manfaat. Halaqah jihad dalam pergerakan. Pembahasan tentang jihad sekarang merupakan pembahasan yang sangat-sangat penting. Alasan kenapa pembahasan jihad itu penting dikarenakan banyak orang yang salah paham tentang makna dari jihad itu sendiri. Banyak orang yang memiliki kesalahpahaman sehingga menjadikan wajah agama Islam, wajah syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu agak tidak enak dipandang karena salah memahami Islam dengan salah memahami jihad. Banyak orang yang memahami jihad adalah sesuatu pergerakan atau penolakan yang mana mengatasnamakan syariat. Itu yang membuat pembahasan jihad itu menjadi amburadul. Karena apa? Karena ketika sesuatu itu keluar dari orang yang bukan ahli, maka mulai detik itulah kerusakan itu terjadi. Mudahnya semisal ada orang tukang bakso selama 10 tahun itu kerjanya jualan bakso. Tapi tiba-tiba ketika ada isu jihad, dia itu berlagak seperti orang yang paling paham tentang jihad. Padahal selama 10 tahun dia itu bakul bakso. Maka ini yang menjadikan banyak problem dalam negara kita pada hari ini. Orang yang bukan bidangnya itu berkomentar. Lausa kata al-juhala ulahulat al-musyilatu. Seandainya orang-orang yang tidak tahu itu diam, mikem, maka masalah itu selesai juga. Tidak ada masalah di Indonesia. Nah, oleh karena itu pembahasan kali ini, pembahasan tentang jihad untuk merefresh, untuk mengulang kembali materi jihad itu yang sebenarnya dan yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Langsung secara bahasa, jihad itu pokok memperjuangkan sesuatu dengan adanya usaha. Itu jihad secara bahasa. Secara istilah syariat, jihad itu memiliki dua makna. Pertama, jihad yang memiliki makna umum. Yang kedua, jihad yang bermakna khusus. Jihad yang bermakna umum yaitu adanya usaha seorang muslim atau muslimah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun.
Contoh misal dengan adanya kajian ini juga termasuk jihad. Terus yang menyiapkan salon itu juga jihad. Yang menyiapkan kursi, yang menyiapkan pentas itu jihad. Kenapa? Karena semuanya melakukan ini semua karena ada niatan satu, khidmah terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah jihad secara makna umum. Sedangkan jihad secara makna khusus adalah sama dengan arti al-qital, yaitu peperangan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berjihad mencari ridhoku, maka akan aku tunjukkan, akan aku mudahkan jalan-jalannya. Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Imam Al-Azhar, Mufti Mesir, beliau mengatakan ayat ini itu bukan membahas jihad peperangan, tapi jihad secara moral, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan godaan setan. Ini yang menjadi dasar berarti jihad itu tidak selalu mengangkat senjata melawan musuh, memerangi orang-orang yang di luar agama Islam. Namun juga ada ayat dalam Al-Quran yang menyatakan jihad itu peperangan. Contoh wajahidil ladzina kafaru wal munafiqin. Perangilah wahai Muhammad orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dari sini berarti jangan sampai kita memaknai jihad itu berat kanan atau berat ke kiri. Maksudnya apa? Kita memaknai jihad dengan dua arti. Jihad kadang diartikan sesuatu yang menjadikan Allah ridho dengan cara apapun, dan juga kadang jihad diartikan peperangan. Jangan sampai kita berat kanan, jihad itu pokok melakukan sesuatu yang membuat Allah ridho. Perang bukan jihad. Ini jangan. Atau juga kebalikan, jihad itu pokok peperangan. Nah, ini salah. Maka ketika memaknai yang namanya jihad. Sehingga sekali lagi jihad itu dalam Islam tidak hanya sempit dimaknai dengan mengangkat senjata berperang pada orang-orang yang di luar Islam, tidak. Tapi seperti mengadakan pengajian, seperti menyampaikan hadis-hadisnya Rasulullah, terus memudahkan orang lain dalam jalan kebaikan, itu juga jihad. Macam-macam jihad. Yang pertama adalah ada jihad dengan harta. Hampir semua ayat yang ada dalam Al-Quran ketika membahas tentang jihad itu pasti yang pertama itu jihad dengan harta. Wajah itu di amwal itu, wajah itu di amwal itu, wajah itu di amwal itu. Hampir mayoritas ketika kami cari semuanya hampir di amwal itu, harta dulu, baru nyawa. Ini menjadikan nasihat kepada kita bahwasanya salah satu fondasi utama dalam berjihad dan berdakwah itu adalah kekuatan ekonomi atau kekuatan materi. Dengan hal inilah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Rasulullah dinikahkan dengan perempuan yang kaya raya, yaitu Sayyidah Khadijah. Dengan inilah Nabi Muhammad SAW berhasil mendakwai orang yang termasuk orang paling kaya di Mekah yang begitu amanah, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Disusul dua pemuda yang sukses dalam bidang ekonomi. Pertama Sayyidina Utsman bin Affan, kedua Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sehingga dari sini yang namanya kekuatan materi itu merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi dalam proses jihad. Dan ini sama dengan nama rekan-rekan, yaitu sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu dipuji oleh Allah bukan karena keimanannya. Memang beliau punya keimanan yang begitu kuat kepada Rasulullah. Tapi yang disorot oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan dalam Al-Quran itu adalah karena berjuang dari hal materi. Dalam Al-Quran disabdakan walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman. Orang-orang Ansor itu orang-orang yang menyediakan rumah kepada orang-orang Muhajirin dan dia itu beriman. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan semua ulama tafsir sepakat ayat ini maksudnya adalah orang-orang Ansor. Artinya apa? Orang-orang Ansor diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala lewat jalur jihad bil mal, lewat jalur jihad dengan materi. Sehingga kami pernah membaca hidupilah dakwah, jangan hidup dari dakwah. Artinya apa? Kita berjuang di Nahdlatul Ulama, kita berjuang di agamanya Allah, kita niatkan semoga ini perjuangan yang lillah.
bukan kita mencari apa dan mau apa. Karena sekali lagi jihad bil mal itu adalah sesuatu yang sangat disorot dan diutamakan dalam Al-Quran. Itu yang pertama, jihad dengan harta. Yang kedua adalah ada lagi jihad dengan media, jihad bil medsos kalau kami katakan. Kenapa kok dikatakan ada pembagian jihad bil medsos? Kalau kami umpamakan media sosial hari ini itu ibaratkan gelas kosong, air bersih bisa masuk, air kotor juga bisa masuk. Semuanya punya kemungkinan 50%. Maka apabila media sosial ini tidak diisi dengan kebaikan, otomatis akan diisi dengan keburukan. Kenapa kok jihad dengan media sosial itu dirasa penting hari ini? Karena dua hal. Pertama, beralihnya minat banyak orang, beralihnya minat pemuda dan pemudi menerima informasi dari media cetak ke media maya. Banyak orang yang sekarang itu lebih senang membaca kitab di HP daripada kitab kuning langsung. Itu mungkin yang muda-muda. Kenapa? Karena lebih simpel, lebih efisien, dan tidak menyita tempat. Sehingga banyak pemuda-pemudi belajar agama tidak langsung buka ketemu atau tarik, tapi buka YouTube, buka Google lah. Tanpa diingkari itu sudah terjadi. Yang kedua, alasan kenapa jihad di media sosial itu penting, yang kedua adalah kecacatan dalam menyampaikan pelajaran Islam di dunia. Islam di media sosial, baik di Indonesia atau di luar, itu masih punya problem. Banyak orang yang salah paham, tidak bisa memahami Islam secara utuh. Kami contohkan, berjenggot dan memakai jubah. Tapi apa yang pertama kali muncul ketika kita melihat orang yang pakai jubah, orang yang bergaris, orang yang jenggotan? Mungkin ada yang punya anggapan pertama kali dia itu teroris, dia itu punya ikut garis keras. Iya, itu yang pertama kali muncul, kan? Ibaratkan apa gedang goreng, ya itu gedang yang digoreng itu. Nah ini sama ketika kita melihat orang yang bergaris, yang berjenggot, yang pertama kali itu orang itu orang garis keras, orang itu orang Wahabi. Atau yang kedua coba cadar. Ketika kita melihat perempuan yang bercadar, muslimah yang bercadar, apa yang pertama kali kita pikirkan? Mungkin dia itu juga sama, angkat teroris. Mungkin pelaku bom bunuh diri. Pokoknya harus negatif loh. Padahal meskipun kita lepas dari khilaf para ulama tentang memakai berjenggot, memakai gamis, kita lepas tangan dari khilaf ulama tentang muslimah itu wajib cadaran apa enggak. Tapi yang menjadi titik tekan, semua itu merupakan bagian dari agama Islam, yang mana kita itu salah dalam memaknai. Bahkan dulu waktu kami sekolah di Malang tentang pembahasan aswaja, itu salah satu pematerinya mempraktekkan langsung. Ketika dicari di laman Google, dicari di Google, diketik yang namanya teroris, itu yang muncul salah satunya orang yang memakai surban, orang yang memakai cadar, orang yang memakai gamis. Padahal ditulis teroris. Nah itulah kesalahan kita. Yang kenapa? Karena ahlul ilmi, karena pemudanya, karena orang-orang Islamnya sendiri itu kurang dalam mempromosikan agama Islamnya. Kurang giat di dalam menyampaikan ini loh, cadar yang benar itu orangnya seperti ini, seperti ini. Gamis itu sesuatu yang seperti ini, seperti ini. Artinya apa? Kita mengakui itu adalah bagian dari Islam dan kita sampaikan kebenarannya untuk pengamalannya masing-masing. Gitu yang jauh di kain-kain jenggotan yang buat sebelahnya sate. Yang jauh masuk ini tang sapi dalam gamisan dalam juga kan betul saja. Tapi kita yakini gamisan, jenggotan, cadaran itu termasuk dari agama Islam, termasuk dari syariatnya Nabi Muhammad SAW. Karena kita pada hari ini itu kurang mempromosikan yang namanya agama Islam yang benar. Jihad yang benar itu seperti apa, itu kita kurang dalam mempromosikannya ke wajah dunia. Maka inilah yang menjadi PR kita bersama, menjadi PR-nya Ansar, Ibnu, IPBN, semua kalangan pemuda Nahdlatul Ulama. Sehingga sangat penting yang namanya media sosial seperti di sosial itu sangat penting.
Sehingga itu yang bisa kami sampaikan karena sudah 15 menit. Penyempurnaannya dan lebihnya kami akan berikan kepada yang terhormat Kiai Muttaqin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Al-karom, para alim, para ulama, para sesepuh, para kiai, orang tua kami di pengurus rantai Nahdlatul Ulama Paseban, kiai-kiai kami di seluruh penjuru Paseban yang tidak mampu kami sebutkan namanya satu persatu. Yang kami hormati, kami cintai sahabat-sahabat kami di Gerakan Pemuda Ansor Ranting Paseban. Ada Galemon, ada Mas Armuji, ada Mas Agus. Yang kami hormati pula komandan-komandan Panser di Satuan Koordinasi Kelompok di Ranting Paseban. Yang kami hormati dan cintai rekan-rekan kita, adik-adik kami di PBNU, di seluruh penjuru Kencong, yang sangat saya cintai dan idam-idamkan, santri-santri pondok pesantren As-Sunnah yang saat ini mungkin penghujung acara kegiatan santri kerja nyata. Dewi ini kan beliau lare-lare saking asam bagus, saking sapiah sebagus 10 hari dia mengadakan santri kerja nyata. Penutupannya Gus Ahab Kiai Abdullah Samsul Arifin. Besok ini di Puger santri kerja nyata dari Lirboyo juga mau purna malam Rabu insyaallah di pengajiannya di alun-alun Puger bersama Kiai Baliatur Berlama. Yang kami cintai, yang saya ulangi, santri-santri pondok pesantren aslinya. Kenapa kok saya santri itu idola saya? Kayak pulau keluar SMA itu saya mengidolakan santri sampai sekarang alhamdulillah. Dan saya senang cinta bunga di kelompoknya, bahkan di golongan santri. Terutama sebelah saya ini Ustaz Ahmad Fatoni, beliau adalah Maha Ali pondok pesantren aslinya. Dulu saya waktu di pondok itu sangat mengidam-idamkan Maha Ali. Karena ada salah satu guru saya di Tulungagung, Yai Mu'alim, itu selalu ngiling-ngiling saya kitab namanya kitab Jamul Jawame. Kamu oleh ngaji itu oleh Robi sampai lalu Maha Ali. Ya namanya takdir. Alhamdulillah ketika sudah dibalas kok saya itu kok oleh guru saya itu dikonuluyur. Saya nuluyur itu sekitar 2 tahun. Kekerasan nuluyur malah 6 tahun. Balik-balik lagi di pondok, saya Mahat Ali. Yang saat itu Mahat Ali itu saya buyen-buyen santri ngisor-ngisor tuh masuk barang golongan ini. Kembali modal dia. Puji syukur alhamdulillah dari Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini tepat insyaallah tanggal 22 Ramadan kita bermuajahah di acara halqah yang diselenggarakan oleh pemuda-pemudi di Paseban yang diprakarsai oleh santri As-Sunnah bersama sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor Ranting Paseban. Halqah tentang jihad dalam pergerakan. Puji syukur alhamdulillah kesehatan yang dikaruniakan Allah kepada kita menjadikan cara kita bertemu pada sore hari ini. Maka dari itu malah dengan kita rasa syukur kita, rasa syukur kita ikrarkan pada tahmid mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tersanjungkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW yang mana berkat limpahan dan juga perjuangan dan pengorbanan beliau di dalam masa berdakwah dahulu, kita pada saat ini dapat membedakan mana perkara yang baik untuk dijalani
dan mana perkara yang harus kita jauhi, mana pikiran-pikiran kotor yang harus kita bersihkan, dan mana pikiran-pikiran bersih yang harus kita ikutkan dan kita kuatkan. Maka dari itu, malah dengan seluruh rasa tahabuk, rasa cinta kita kepada Rasul, kita ikutkan banyak salawat, maka Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat-sahabat, para hadirin, para yai, para bapak yang akan rawuh, mau kacamata tentang jihad, banyak sekali tafsir-tafsir tentang jihad. Ketika di media ataupun di televisi kita melihat orang-orang yang menggunakan jargon jihad, menjadikan jihad sebagai alibi untuk sah dan boleh menyakiti orang lain, menghancurkan gerakan lain, bahkan sampai merobohkan agama lain dengan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Contoh, dengan kata jihad, dengan bahasa jihad, mereka menjadi halal mengebom gereja, menjadi halal untuk menghilangkan nyawa-nyawa orang lain. Itu tentu kita harus berdoa. Banyaknya penafsiran tentang jihad, sehingga banyak yang melahirkan pemikiran-pemikiran tentang jihad dan eksekusi-eksekusi yang berbeda terkait tentang jihad. Tidak menutup kemungkinan perbuatan jihad yang dilakukan oleh orang yang beda pemikiran dengan kita. Ketika ada orang menyalakan bom bunuh diri atau menyerang kantor polisi, atau bahkan menyerang pemerintah dengan makar-makar atau pola pikir yang mereka anggap itu benar, menganggap pemerintah itu adalah yang saat ini menurut mereka adalah tauhid ataupun pemerintah yang tidak sah karena tidak sepemikiran saat dengan Islam. Tidak menutup kemungkinan mereka itu lahir dari orang-orang yang baik. Tidak menutup kemungkinan ada orang yang baik dan tulus, tidak ditunggangi oleh hal apapun, mendalami ayat tentang jihad, mendalami hadis tentang jihad, terus berkepikiran tentang jihad bahwasanya oh ternyata jihad seperti ini, dan mereka tularkan kepada orang-orang di lingkungannya tentang jihad, dan yang ditulari itu kebetulan tidak bisa menerima terjemahan dengan baik, sehingga mereka melakukan pergerakan yang merugikan orang lain. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Fatoni tadi, bahwa setelah sekian banyak pengertian yang sudah disampaikan tadi tentang jihad, bahwasanya saat ini jihad dan sosial media itu sangat urgent, karena peperangan yang mereka lakukan, orang-orang yang tidak sepemikiran dengan kita jihad, yang saat ini sudah ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang ingin menghancurkan Islam dengan baju Islam ini, mereka masih banyak membuat manuver di media sosial media. Karena pemuda-pemuda kita, generasinya WDW, pemuda nomaman sekarang kita ini lebih akrab dengan sosial media, lebih akrab dengan gawai daripada akrab dengan guru-guru atau bahkan sahabat-sahabat di sekitar kita. Diakui ya tidak diakui, memang kenyataannya demikian. Menghadapi kenyataan demikian sudah sangat sukar untuk dibendung, maka kewajiban para santri Gerakan Pemuda Ansor, bahkan alumni pondok pesantren manapun khususnya aslinya, untuk mengcover perlahan-lahan bagaimana serangan-serangan di sosial media yang dilakukan oleh orang yang tidak sepemahaman dengan kita itu, dengan cara kita membekali konco-konco santri, konco-konco yang sehaluan dan kita agar tidak terjebak dengan jargon-jargon mereka. Kemarin saya menemukan di Twitter, tentu dari mereka orang jihadis yang salah sudah tahu, banyak membaca bahwasanya sudah banyak dari kita yang memberikan pengertian bahwa jihad sebenarnya tidak seperti itu.
tidak mau perang, apalagi sampai menghancurkan orang lain, apalagi sampai melakukan bom bunuh diri, apalagi sampai menimbulkan kerusakan-kerusakan. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu disebarkan dengan hikmah dari visi-visi Al-Quran, tidak dengan kerusakan ataupun peperangan. Mereka ngerti, lewat diri sering ngandani tombong, ngandani generasi Nabi bahwasanya jihad tidak seperti itu. Menuntut ilmu juga jihad. Menggelar pengajian syiar juga jihad. Membantu lancarnya pendidikan Islam itu juga jihad. Mendoakan kanan kiri kita agar teguh imannya itu juga jihad. Mereka tahu kita sering membenarkan dengan hal-hal seperti itu, dan mereka tahu kalau itu benar. Maka mereka banyak menciptakan paradigma atau kebenaran-kebenaran yang bisa meragukan kebenaran kita. Contohnya, kalau masuk kamu jagoan mereka dan berbahasanya, kalaulah memang, bukan mereka, kalaulah memang menghilangkan kezoliman, mengalahkan kezoliman cukup dengan berdoa, maka Rasulullah SAW dulu tidak akan berperang. Karena doa Rasulullah itu adalah doa yang paling mustajab dan paling dahsyat. Ini kan benar-benar bahaya. Pancen dolim itu bisa limpang dengan doa saja. Kanjeng Nabi yang kaki perang. Karena doanya Kanjeng Nabi, wes awal dewe tidak ada yang menyaksikan, itu adalah doa yang sangat mustajab. Itu benar. Ngisor tanda kutip, jangan lupa, ingat, sadarlah. Itu kalau kita baca berulang-ulang, kalau generasi muda kita di bawah kita membacanya berulang-ulang baca mulu, terus akan ngatur. Oh iya. Kanjeng Nabi cuma iman. Rakune para nabi kekasih Gusti Allah, makhluk yang paling kecil Gusti Allah. Hal pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Itu hubungannya luar biasa. Tapi wajib pernah berjihad itu memang ditempuh seperti itu. Itu bahayanya. Kalau nggak segera kita perjalanan kita konten. Sekarang kenapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW dulu berperang? Kenapa Rasulullah dulu juga berperang memerangi orang dengan apa istilahnya? Perang fisik. Karena salah satu keistimewaan Kanjeng Nabi adalah basyarun, manusia yang sempurna. Kanjeng Nabi dijadikan Nabi turun setelah Nabi sebelumnya yang sifat kemanusiaannya kurang sempurna, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Karena tidak kesempurnaannya itu oleh umatnya di SK menjadi Tuhan. Nabi Isa biar hidup dicekel tadi manuk, wong buta ditemek tadi iso melek, wong mati iso urip, wong lumpuh ditapuk iso mati. Itu umatnya sahabat-sahabat yang gumun, gak mampu. Ketika Kanjeng Nabi Isa diangkat oleh Allah, merasa tidak mampu meneruskan, akhirnya mereka memutuskan bahwa dia adalah Tuhan. Maka dari itu Allah menurunkan Nabi Muhammad di Mekah dengan segala sifat manusia yang sempurna, yang duwe-duwe, yang duwe susah. Dan Nabi Isa dia melalui pupuk mereka kesok rawon besi rawon itu rawon. Wah, ya nanti di ini membuat sampai kayak hal apa namanya? Perjalanan tapi Kanjeng Nabi dulu perang itu karena Kanjeng Nabi adalah basyar, walaupun ada terjawab basyar lakal basyar. Pada waktu perang pertama di bulan Ramadan, perang Badar, Kanjeng Nabi waktu itu menghendaki perang di kota. Karena Kanjeng Nabi bahwasanya kota Madinah kita lebih menguasai, sebelum dan kota itu kita lebih menguasai. Musuh lebih mudah kita kalahkan dengan taktik kota. Salah satu sahabat ada yang usul kepada Kanjeng Nabi, bertanya, namun Kanjeng Nabi, perintah untuk perang di kota itu adalah perintah dari Allah ataukah ini murni dari ide panjenengan?
Rasulullah menjawab, ini adalah ide saya. Kalau memang itu murni ide panjenengan, hamba sahabat mau usul, mau kalau usul. Karena jenengan orang baru di wilayah Madinah sekitarnya, kami adalah penduduk asli di sini, mengusulkan peperangan ini agar tidak dilakukan di kota. Di sebelah sana ada sebuah padang yang sangat luas, ada sumur, namanya sumur Badar. Menjelaskan sedemikian rupa sampai taktik perang. Akhirnya Kanjeng Nabi menyetujui seusulan dari sahabat itu tadi. Akhirnya mereka melakukan peperangan di Badar dan dimenangkan oleh Islam. Itu lepas dari usaha dan seterusnya, bahwasanya memang tidak diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah, dan itu menunjukkan bahwasanya peperangan yang dilakukan Kanjeng Nabi adalah salah satu hal yang menunjukkan sisi manusianya Rasulullah. Tidak ada jaminan dari Allah bahwa Rasulullah itu akan hidup selamanya. Tidak ada jaminan dari Allah bahwa Rasulullah itu akan kekal. Tidak ada ketentuan yang jelas kapan Rasulullah itu akan wafat. Maka dari itu taktik dalam berperang itu sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi, karena salah satu menyiratkan, mensinyalkan bahwasanya Rasulullah itu adalah manusia yang sempurna. Itu satu. Kenapa Rasulullah itu berperang di selain hikmah-hikmah yang lain? Jihad yang tidak berperang juga semuanya. Nanti kisahnya tidak dengan tanya kerendahan santri asuhnya atau bisa saling soal dan semacamnya, memanfaatkan gawai kita untuk saling berkontak dengan sumber-sumber yang selamat. Ada sumber-sumber selamat yang seaswaja saat kita atau dalam Ustaz Ahmad Fakon. Bahwasanya Rasulullah itu sangat sederhana, miskin, namun beliau itu memiliki koleksi kuda-kuda yang bagus-bagus, yang orang kaya di daerah Arab itu tidak mau beli. Dan malah kuda itu pemberian raja-raja kafir yang sangat suka kepada Rasulullah SAW. Itu banyak itu. Salah satu bentuk bahwasanya jihad yang dilakukan Rasulullah itu tidak perlu perang. Bahwasanya secara diplomasi pun banyak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kembali dari bahwasanya jihad di sosial media itu sangat penting, berperang di sosial media sangat lari kosan. Kalau lihat dia mengalang alang-alang. Asalnya kalau badai sanjang kata ngomong berikut ini dan sempat wakil. Terus ini apa yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Fatoni itu semua adalah benar. Sama ojo mamang, ojo lagu, tetap derek mbak yai. Ketika manut tegak tenaga bebas Jawa Jawa dan ya isa dijawari monggo. Iku wis nek gak usah neko-neko, ora usah lirik iki, gak usah lirik kanan. Enak pendapat yang benar, yang logis, masuk akal, tapi kok berseberangan dengan apa yang diajarkan kita di pesantren, ora usah teori. Kayak saya tak mau ketika memang dolim bisa dikalahkan dengan doa, yang pengajaran dengan perang itu logis, tapi tidak benar. Itu bahaya. Pertama sampai tak kali, awakmu milih Al-Quran atau Pancasila? Awakmu milih Islam atau Indonesia? Itu banyak seperti itu di sosial media yang membuat kita terbentur dengan renungan-renungan yang melibatkan nalar kita dengan nalar kita Malaysia. Ini santri terlibat berikut Idul Fitri sebab dia dirugi 20 hari takdiran yang itu wes sama bagai sampai tuwek sampai ngasus lalu mau nom itu ada lemah itu cemen sama ganteng ya lah itu yang mempunyai nilai jual itu dalam itu ada sama keyakinan sama 5 ya sama ada itu acara orang yang sebenarnya oke. Sementara ini mungkin sangat luang kalau bapak yang mengatakan ini dari bapak muda, nama sebagai santri, malu kiai dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih telah dijelaskan secara gamblang oleh dua narasumber kita. Kemudian masuk sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Mungkin satu penanya saja dari audiens yang ingin bertanya terkait tentang tema kita pada sore hari ini, yaitu jihad dalam pergerakan. Monggo, mungkin dari sahabat-sahabat Banser Ansor yang mau bertanya, disilakan satu penanya saja dari rekan-rekan kita. Monggo yang jomblo itu mungkin tanya apakah bertahan dengan kesendirian juga termasuk jihad, kan bisa jadi. Monggo Pak Ketua Ansor, monggo sudah menit di situ, monggo pertanyaannya disiapkan. Oke. Kalau bisa sebutkan nama dan asal.